Sudah sesat, tambah dipalak. Itu salah satu cuitan yang ramai di X kemarin Mas, setelah muncul kabar rencana tarif KRL berbasis NIK. Sebagai pengguna KRL yang aktif selama 4 tahun lah terbilang lah, jujur berita ini cukup bikin kaget sih. Nah, kenapa sih Mas bisa ada rencana kayak gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita mau urai, sebetulnya mungkin rasionalisasinya ada dua. Yang pertama adalah tentang fiskal pemerintah, di mana pemerintah punya program-program prioritas gitu ya, yang butuh dukungan anggaran tambahan gitu, sehingga pemerintah sedang mencari sebetulnya pos-pos mana yang bisa dikurangin untuk mensupport program lain tersebut gitu. Salah satu yang diangkat saat ini adalah bagaimana kalau misalnya pemerintah mengevaluasi PSO yang diberikan kepada komuter lain atau KRL. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga ini jadi isu sustainability dari komuter lain sendiri gitu, karena kalau misalnya kita cek sama-sama ke laporan tahunannya komuter lain, bahwa selama ini memang masih banyak mengandalkan PSO dari pemerintah gitu ya. Sangat banyak ketergantungan dengan PSO dari pemerintah, walaupun juga banyak operator transportasi di luar negeri yang bergantung pada subsidi pemerintah. Tapi bagaimana caranya agar gitu ya ketergantungan akan subsidi ini bisa perlahan-lahan dikurangi ke depannya. Oke, tapi kalau misalkan ternyata kebijakan ini nantinya benar-benar diterapkan, gimana sih Mas Dika melihat potensi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi dan sangat signifikan gitu ya, apalagi dalam konteks kemacetan? Karena sebenarnya orang-orang di KRL itu naik KRL bukan hanya karena murah, tapi karena melihat efektivitasnya, karena biar nggak macet. Ya. Gitu. Ya, jadi sebetulnya dampak langsung yang paling terasa adalah memang ketika harga tiket KRL ini naik gitu ya, bagi orang-orang yang NIK-nya tidak termasuk dalam NIK yang dapat subsidi gitu ya, ini pasti mereka akan sebagian akan pindah ke moda transportasi lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat data survei komuter Jabodetabek misalnya tahun 2019, itu memang paling banyak commuting di Jabodetabek itu bukan naik KRL, bukan naik mobil, tapi paling banyak itu naik sepeda motor, 65% gitu ya. Nah, ini akan jadi lebih banyak gitu ya, kalau misalnya tiket KRL ini akan naik. Jadi sebagian orang-orang itu akan mencari moda transportasi lain, dan bisa jadi mereka yang tadinya naik KRL sekarang naik motor gitu ya. Mereka yang tadinya naik KRL sekarang akan pindah ke moda transportasi yang menggunakan jalan raya, sehingga pasti kemacetan akan meningkat gitu di jalanan-jalanan ibu kota. Oke, nah ada juga cuitan lain yang menarik nih Mas, bahwa ada yang bilang kalau kebijakan ini bisa memicu konflik antar penumpang, antara yang dapat subsidi dan yang enggak. Nah, itu gimana menurut Mas Dika? Ya, jadi kalau misalnya konflik antar penumpang, sebetulnya kita perlu kaji lagi kali ya dari sisi sosialnya. Tapi yang paling mungkin terjadi efeknya dari wacana kebijakan ini adalah mungkin ada sebagian NIK gitu ya, pada warga negara yang rentan, tapi mereka nggak biasa naik KRL. Sehingga sekarang mereka punya insentif untuk misalnya menjual NIK mereka atau memberikan NIK mereka ke komuters harian gitu ya, sehingga mereka bisa dapat kompensasi dari sana, dan komuter harian yang tadinya NIK-nya juga NIK yang gak berhak dapat subsidi, sekarang bisa dapat NIK orang lain untuk berjalan ke kantor naik KRL, sehingga dia dapat yang subsidi. Ini kan menimbulkan efek samping yang sebetulnya tidak diharapkan dari sebuah kebijakan seperti ini kayak gitu. Nah, jadi itu mungkin yang terbayang mungkin akan terjadi. Dan ini kan menimbulkan tambahan PR lagi bagi pemerintah dan operator. Apakah mau monitoring seketat apa? Apakah nanti akan jadi fully surveillance dengan biometrik wajah dan lain sebagainya. Jadi kebijakan ini masih sangat prematur gitu ya untuk langsung naik jadi sebuah kebijakan. Oke. Tapi Mas, sebenarnya kalau diingat-ingat, sebenarnya tarif KRL kita ini kan sejak 2016 tidak pernah naik meskipun terkena inflasi. Nah, kalaupun pada akhirnya pemerintah ini memutuskan untuk harus naik gitu ya, menurut Mas Dika kebijakan transportasi apa yang paling bijak untuk bisa diterapkan gitu? Oke, jadi ada beberapa sebetulnya yang bisa menjadi alternatif selain
kenaikan tarif. Seperti misalnya kalau dari sisi operator transportasi bisa lebih menggalakkan di non-fare box revenue gitu ya. Maksudnya dari penerimaan iklan gitu ya, penamaan stasiun. Kalau komuter lain sendiri dibandingkan dengan operator lain seperti MRT Jakarta misalnya, komuter lain ini dari sisi non-fare box revenue proporsinya masih cukup rendah gitu ya dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti MRT Jakarta. Nah ini perlu digalakkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin akan ada kebijakan paket-paket tarif lain yang bisa dilakukan selain hanya dengan menaikkan tarif, seperti misalnya mencoba membuat seasonal tiket gitu ya, baik tiket langganan per bulan gitu ya, tiket yang hanya bisa digunakan di jam-jam sibuk, atau tiket yang bisa digunakan di setiap weekend gitu ya, atau tiket yang bisa terintegrasi dengan MRT, LRT dan Transjakarta misalnya, sehingga operator transportasi bisa mengambil margin dari paket-paket tiket tersebut misalnya. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif bagi operator transportasi. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, cross policy design itu biasa dilakukan di negara-negara maju, misalnya untuk mensupport tambahan penerimaan untuk transportasi umum, pemerintah misalnya mengambil dari revenue electronic road pricing di jalanan-jalanan yang sibuk di ibu kota misalnya. Nah, tapi ERP ini kan sendiri belum ada di Jakarta ya. Nanti kalau misalnya Jakarta mau punya ERP gitu ya, sehingga jalanan-jalanan yang sangat padat bisa tidak terlalu padat, penerimaan dari ERP di sana bisa jadi penerimaan yang di cross gitu ya ke transportasi umum, sehingga transportasi umum anggarannya lebih banyak dan bisa punya kualitas yang lebih baik juga ke depannya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mbak.